Untuk itu, kelompok yang akan presentasi, Bapak persilahkan untuk waktu dan tempatnya menyampaikan hasil tugas yang sudah dibuat. Terima kasih. Baik, Bapak. Saya izin share screen. Baik, selamat pagi yang terhormat Bapak dosen pembimbing mata kuliah Pancasila dan teman-teman semua. Pada kesempatan hari ini, saya selaku moderator dari kelompok 5 akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Adapun judul PKM yang kami ambil yaitu meningkatkan kesadaran generasi Z terhadap landasan dan tujuan Pancasila. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Next. Yang pertama, saya sendiri Putu Bagus Santana Izumi dengan NPM akhir 021. Yang kedua ada Baik Arista Widya Anjani dengan NPM akhir 022. Dan yang ketiga ada Made Cahaya Wulaning Ayu dengan NPM akhir 023. Dan yang keempat ada Cecilia Giovanni Sumadi dengan NPM akhir 024. Dan yang terakhir, Anak Agung Istri Agung Cintia Malika Putri dengan NPM akhir 025. Next. Adapun 6 topik pembahasan yang akan kelompok kami bahas yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua fenomena sosial yang terjadi, yang ketiga solusi mengatasi fenomena yang terjadi, yang keempat pihak yang membantu mengimplementasikan, yang kelima langkah strategis, dan yang terakhir kesimpulan. Next. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang kelompok kami mengambil judul ini sebagai materi yang akan dijelaskan pada kesempatan hari ini. Latar belakang. Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan tujuan nasional pada konteks reformasi perkembangan yang sedang berjalan selama ini telah membawa berkah sekaligus juga musibah. Tak dapat dipungkiri bahwa nilai-nilai Pancasila yang merupakan buah pemikiran para pendiri bangsa ini telah tergerus oleh kemajuan zaman. Perjuangan para pendiri bangsa ini sangatlah besar. Konon sejarahnya, Pancasila merupakan nilai-nilai dasar yang digali dan dari berbagai bentuk sistem dan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat bangsa Indonesia itu sendiri. Seiring era globalisasi yang semakin pesat ini, ternyata masih menyimpan agenda permasalahan bangsa yang memerlukan pemikiran solusi dan kebijakan untuk menjaga kelangsungan pembangunan nasional. Dalam hal ini, diperlukan Pancasila sebagai pembangunan karakter-karakter yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur bangsa dalam rangka memperbaiki tatanan kehidupan dan menyelamatkan masa depan bangsa dan negara. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah fenomena sosial yang terjadi. Next. Fenomena sosial di kalangan generasi Z dalam penerapan landasan dan tujuan Pancasila. Pancasila merupakan dasar falsafah negara yang digunakan untuk mengatur pemerintah negara. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Namun, dengan seiringnya era globalisasi yang semakin pesat, kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara memiliki banyak sekali konflik seperti demonstrasi-demonstrasi yang anarkis dilakukan mahasiswa mengatasnamakan perjuangan atas nama rakyat, terjadinya kerusuhan-kerusuhan pertandingan sepak bola yang dilakukan oleh supporter masing-masing, tawuran pelajar yang terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia. Next. Selanjutnya ada solusi mengatasi fenomena yang terjadi. Next. Solusi. Untuk mengatasi fenomena yang terjadi di kalangan generasi Z dengan menumbuhkan nilai kesadaran Pancasila di kalangan generasi muda, berikut adalah relevansinya. Yang pertama, generasi muda harus berpandang bahwa Pancasila sebagai tujuan hidup dan landasan negara, memegang peranan penting untuk dapat menjadi filter nilai-nilai baru sehingga generasi muda mampu mempertahankan nilai budaya asli Indonesia. Yang kedua, kemampuan generasi muda beradaptasi dengan dunia yang berubah cepat. Sejarah membuktikan bahwa
peradaban masyarakat yang telah hilang karena tidak mampu beradaptasi dengan perubahan dunia. Seharusnya mampu menyesuaikan diri dengan perubahan serta mampu memanfaatkan peluang yang timbul. Maka dialah yang akan unggul. Next. Yang ketiga, adanya fungsi integrasi dari unsur-unsur yang beragama secara terus-menerus sehingga terbentuk kekuatan sentripetal. Artinya generasi muda mampu mengatur dan menjaga antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponen dalam menumbuhkan nilai kesadaran Pancasila. Yang keempat, generasi muda perlu memiliki tujuan bersama dari masa ke masa untuk bertransformasi karena terus diperbaiki oleh dinamika masyarakatnya dan oleh para pemimpinnya. Jika negara kebangsaan Indonesia terbentuk oleh kesamaan sejarah masa lalu, maka depan perlu lebih dimantapkan lagi kesamaan cita-cita, pandangan hidup, harapan, dan tujuan tentang masa depan, dan generasi mudalah yang harus paling berperan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membacakan solusi yang kelima. Generasi muda perlu meningkatkan kesadarannya betapa pentingnya Pancasila di dalam kehidupan kita sebagai pedoman dan pemersatu bangsa. Dikarenakan Pancasila mempunyai nilai-nilai umum dan universal sehingga memungkinkan dapat mengakomodir semua kehidupan yang berbineka dan dapat diterima oleh semua pihak. Jangan sampai ada hal yang bertentangan yang dapat menimbulkan aspek negatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Next. Selanjutnya saya akan membacakan pihak yang membantu mengimplementasikan. Next. Pihak yang dapat membantu mengimplementasikan penerapan landasan dan tujuan Pancasila di kalangan generasi Z, yang pertama ada orang tua. Dalam hal ini, orang tua berperan besar dalam mendidik anaknya dengan tujuan untuk membimbing anaknya ke arah yang lebih baik sesuai dengan Pancasila yang dijadikan sebagai pedoman kita dalam hidup berbangsa. Next. Yang kedua ada dosen. Dosen merupakan pihak yang sangat penting dalam implementasi gagasan ini, yaitu sebagai pemberi ilmu dan materi di pendidikan perguruan tinggi mengenai mata kuliah Pancasila. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya pihak yang dapat mengimplementasikan penerapan landasan dan tujuan Pancasila di kalangan generasi Z, yaitu ada Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan berperan penting juga dalam mengimplementasikan gagasan, karena beliaulah yang membuat program seperti yang pertama yaitu intensitas penanaman dan pemantapan nilai Pancasila sebagai wahana pembangunan watak bangsa perlu dilakukan di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan. Yang kedua, implementasi penanaman dan pemantapan Pancasila dilakukan antara lain melalui peningkatan pemahaman, penghayatan, penciptaan suasana, pembiasaan, apresiasi, dan keteladanan. Yang ketiga, yaitu pemantapan mata kuliah Pancasila dilakukan melalui penguatan pembelajaran yang lebih menekankan pada aspek nilai, sikap, dan perilaku. Dan yang terakhir yaitu pendidikan dan pelatihan guru, lebih menekankan pada pengembangan kiat-kiat dan praktik, baik internalisasi nilai Pancasila pada semua mata pelajaran. Yang terakhir yaitu ada mahasiswa. Mahasiswa berperan penting dalam implementasi gagasan ini, karena seorang mahasiswa memiliki peran sebagai agent of change dan social control. Mahasiswa harus dapat menerapkan dan menjalankan Pancasila sebagai pedoman hidup di dalam masyarakat dan kehidupan akademik. Mahasiswa juga diharapkan tetap harus menempa dirinya menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kematangan intelektual, kreatif, percaya diri, inovatif, dan memiliki kawanan sosial dan semangat pengabdian terhadap masyarakat, bangsa, dan negara yang tinggi. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah strategi untuk merealisasikannya. Yang pertama yaitu strategi pembinaan karakter bangsa melalui sosialisasi. Sosialisasi dimaknai sebagai usaha dan
usaha sadar dan terencana untuk membangkitkan kesadaran dan sikap positif terhadap pembangunan karakter bangsa guna mewujudkan masyarakat yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berjiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Agar sosialisasi dapat berlangsung efektif dan efisien, maka pemilihan media dan target sasaran menjadi hal yang sangat penting. Disadari atau tidak, perkembangan teknologi informasi dengan media sebagai piranti utama berimplikasi pada tatanan kehidupan umat manusia dalam berbagai dimensi, baik dalam dimensi politik, ekonomi, sosial budaya, maupun agama. Kondisi ini patut diwaspadai, sehingga masyarakat tidak terjebak pada kemajuan teknologi informasi semata tanpa berupaya untuk menyaringnya. Dengan demikian, unsur media yang dapat digunakan yaitu media cetak, elektronik, dan tradisional, dan harus diposisikan sebagai mitra strategis dalam upaya pembinaan karakter bangsa yang utama dalam hal sosialisasi. Yang kedua yaitu strategi pembinaan karakter bangsa melalui pendidikan. Pendidikan karakter adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana serta proses pemberdayaan potensi dan pembudayaan peserta didik guna membangun karakter pribadi dan kelompok yang baik sebagai warga negara. Hal ini mewujudkan masyarakat yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berjiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, musyawarah perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berbagai upaya dapat dilakukan mulai dari tingkat dasar, menengah, dan sampai jenjang perguruan tinggi. Sarana dan prasarana pendidikan, tenaga pendidik seperti guru dan dosen perlu dibangun dan ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya agar mampu menjadi agen pembangun karakter bangsa, dan di samping itu penataan kurikulum, materi ajar, dan tersedianya buku yang berkaitan dengan Pancasila, wawasan kebangsaan, dan pendidikan kewarganegaraan sebagai penunjang proses pendidik sangat dibutuhkan seiring dengan makin banyaknya peredaran buku-buku baru dalam pengembangan ilmu pengetahuan lainnya. Yang ketiga yaitu strategi pembinaan karakter bangsa melalui pemberdayaan. Strategi pembinaan karakter bangsa melalui pembudayaan dapat dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, mahasiswa, masyarakat, serta di dalam dunia usaha. Strategi pembudayaan berhubungan dengan pelestarian, pembiasaan, pemantapan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, pemerintah harusnya memediasi terbentuknya lembaga atau institusi yang bertugas mengkaji pelestarian dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat yaitu strategi pembinaan karakter bangsa melalui pembudayaan. Pembudayaan merupakan salah satu strategi pembinaan karakter bangsa yang diarahkan untuk memberikan kemampuan para yang memiliki kepentingan dalam rangka menumbuhkan kembangkan partisipasinya aktif dalam pembangunan karakter. Lingkungan keluarga merupakan wadah pendidik karakter yang pertama dan utama. Oleh karena itu, orang tua perlu ditingkatkan kemampuannya sehingga memiliki kemampuan untuk melakukan pembinaan dan pengembangan karakter. Yang terakhir yaitu strategi pembinaan karakter bangsa melalui kerjasama. Pada akhirnya, kunci akhir dalam strategi adalah kerjasama dan koordinasi. Berbagai kerjasama dan koordinasi dapat dilakukan antar mahasiswa, antar kelompok, antar lembaga, dan antar organisasi, bahkan antar negara. Ada beberapa cara yang dapat menjadikan kerjasama dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah disepakati. Hal itu dapat dimulai dengan saling terbuka, saling mengerti, dan saling menghargai. Setelah kerjasama dapat dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah koordinasi dan evaluasi. Implementasi kegiatan kerjasama di perguruan tinggi dapat dilakukan dengan institusi pemerintah. Banyak hal yang dapat dikerjasamakan mulai dari teknologi tepat guna,
bidang penelitian, kajian yang sifatnya berdampak pada masyarakat, banyak yang dimisalkan untuk daerah-daerah perbatasan. Kerjasama demikian dapat memiliki dampak positif yang besar, di mana untuk membentuk karakter generasi muda yang berjiwa Pancasila dan peduli pada lingkungan, sehingga memiliki tanggung jawab yang besar terhadap bangsa dan negara. Baik, sekian dari pemaparan materi saya. Untuk selanjutnya, saya dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab akan kami bagi menjadi 2 sesi, dan bagi yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand. Di sini kami hanya mengambil 2 pertanyaan untuk sesi pertama dan 3 pertanyaan di sesi selanjutnya. Baik, untuk NPM 049, Feby, pertanyaannya boleh ditanyakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Niput Feblandari dengan NPM 049. Jadi tadi pada solusi kedua dijelaskan bahwa generasi muda harus dapat adaptasi dengan perubahan yang cepat. Seperti yang kita ketahui, di zaman sekarang kan sudah banyak sekali anak muda yang mengikuti perkembangan zaman mulai dari ketergantungan gadget sampai gaya kebarat-baratan. Jadi pertanyaannya, bagaimanakah jika adanya adaptasi dengan perubahan yang cepat membuat generasi Z semakin tidak dapat memilah perubahan tersebut dan malahan memberikan dampak yang buruk? Dan jika memang memberikan dampak yang buruk, bagaimanakah cara mengatasinya? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, NPM 038, Adik Dita Cahya, silahkan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Nikadek Dita Cahya Dewi dengan NPM 038 izin bertanya. Di sini saya ingin bertanya, mengapa dengan adanya perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dapat mengakibatkan sebuah ketidakadilan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami izin diskusikan jawaban dari pertanyaan tersebut terlebih dahulu. Kelompok bisa end share screen ya, karena sudah sesi tanya jawab. Mungkin yang lainnya juga bisa memikirkan dari apa yang telah ditanyakan, sehingga sebentar teman-teman mahasiswa lainnya bisa memberikan sanggahan atau tambahan terkait dengan pertanyaan yang diajukan tadi. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada teman-teman sudah memberikan waktu untuk kami berdiskusi. Untuk pertanyaan pertama dari Feby tadi, akan saya jawab sendiri. Jadi tadi pertanyaannya, bagaimanakah jika adanya adaptasi dengan perubahan yang cepat membuat generasi Z semakin tidak dapat memilah perubahan tersebut dan malahan memberikan dampak yang buruk? Dan jika memang memberikan dampak buruk, bagaimanakah cara mengatasinya? Saya izin menjawab, memang benar generasi Z sangat cepat beradaptasi dengan adanya perubahan yang sangat cepat. Tak jarang juga para generasi Z hanya langsung menelan mentah-mentah adanya perubahan tersebut tanpa memilahnya dengan kata lain agar tidak ketinggalan zaman. Namun nyatanya hal itu dapat memberikan dampak yang buruk bagi kita. Dampaknya berupa banyak sekali orang yang termakan isu-isu negatif yang mungkin belum dapat dipastikan itu benar atau tidak. Untuk mengatasi dampak buruk yang kemungkinan terjadi ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimanakah karakter dari Gen Z tersebut, yang mana itu akan memudahkan kita untuk memberitahunya atau memberikannya informasi. Karakter dari Gen Z sendiri mentalnya lebih sensitif sehingga membuat ia membutuhkan dampingan orang sekitar yang memotivasi di setiap kegiatannya yang ia lakukan sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Apakah bisa dimengerti, Feby? Bisa, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, pertanyaan kedua dari Dita akan dijawab oleh rekan saya, Gung Cintia. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk Dita, mohon maaf, bisa diulangi lagi pertanyaannya? Baik, Bung Ici, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mengulang pertanyaan yang akan saya ajukan, yaitu seperti yang dijelaskan tadi, bahwa orang tua memiliki peranan penting dalam mendidik anaknya. Namun nyatanya tak jarang beberapa orang tua memberikan kebebasan kepada anaknya sehingga anaknya terjerumus ke arah yang negatif. Jadi bagaimanakah tanggapan Anda mengenai masalah ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Izin menjawab. Semakin seiringnya zaman globalisasi, banyak sekali anak remaja yang terjerumus ke arah negatif. Sebenarnya yang memberikan kebebasan pada anak tidaklah salah. Tapi ada beberapa anak yang diberikan kebebasan, dia memanfaatkan dengan hal yang positif, ada beberapa yang memanfaatkan ke arah negatif. Menurut tanggapan saya, seharusnya orang tua memperhatikan zaman globalisasi ini, apakah anak itu patut diberikan kebebasan atau tidak dengan seiringnya zaman globalisasi ini. Seharusnya sebagai orang tua melihat dampak apa saja yang bisa terjadi bila mereka memberikan anaknya kebebasan dalam menjalani hidupnya. Seperti halnya dalam mendidik anak di mana harus bersifat positif dan mendorong anak-anak untuk mandiri. Namun beberapa orang tua tetap menempatkan batas-batas dan kendali atas tindakan mereka. Ini juga dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan suatu tindakan, serta pendekatan yang dilakukan orang tua ke anaknya juga akan bersifat hangat. Hubungan komunikasi yang terjadi antara dua arah dan orang tua bersifat mengasuh dan mendukung, anak akan terlihat lebih dewasa, mandiri, dan mampu mengendalikan diri, serta berorientasi pada prestasi dan mampu mengatasi masalah-masalahnya dengan baik. Apakah jawaban saya bisa diterima, Dita? Baik, Bung Ici, jawabannya bisa saya terima. Terima kasih. Baik, terima kasih, Dita. Usai sudah sesi tanya jawab pertama, saya lanjutkan ke sesi kedua. Bagi yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand. Untuk NPM 013, pertanyaannya bisa langsung ditanyakan. Terima kasih Bagus atas waktunya. Jadi pertanyaan saya itu, sebelumnya saya jelaskan dulu seperti yang sudah kelompok kalian jelaskan tadi, pada nomor 2 di dalam langkah-langkah strategi untuk merealisasikan
merealisasikan dijelaskan bahwa dapat menggunakan strategi pembinaan karakter bangsa melalui pendidikan. Nah, yang di dalamnya itu kan ada guru dan dosen yang dituntut untuk memberikan kualitas pendidikan yang bagus kepada muridnya. Akan tetapi, beberapa sekolah yang terletak di pedalaman, itu gaji seorang guru tidak sebanding dengan ilmu yang ia berikan kepada muridnya. Jadi, bagaimanakah menurut kelompok kalian dari solusi yang masalah yang tadi saya tanyakan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ara, pertanyaannya sangat menarik. Selanjutnya, untuk NPM 020, pertanyaannya bisa langsung ditanyakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya izin bertanya, bagaimanakah peran Gen Z dalam landasan dan tujuan Pancasila di era globalisasi? Karena walaupun memiliki mental yang lebih sensitif, nyatanya Gen Z lebih kreatif karena berdampingan dengan digital dan modernisasi. Terima kasih. Terima kasih, Lala, pertanyaannya. Pertanyaan terakhir mungkin dari NPM 029. Daniel, pertanyaannya bisa ditanyakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan bertanya, apakah penyebab terjadinya masalah di kalangan generasi muda dalam berbangsa dan bernegara, serta apa yang harus dilakukan generasi muda untuk menghadapi masalah tersebut? Baik, terima kasih. Teman-teman, atas pertanyaannya, izinkan kami berdiskusi kembali dan kami meminta waktunya untuk berdiskusi. Terima kasih.
Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya. Pertanyaan ketiga akan dijawab oleh rekan saya, Rista. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya Ara yang tadi pertanyaannya, akan tetapi beberapa sekolah yang terletak di pedalaman, gaji seorang guru tidak sebanding dengan ilmu yang ia berikan kepada muridnya. Jadi bagaimanakah solusinya? Sebelumnya izin menjawab, sebenarnya ini tanggung jawabnya pemerintah ya. Memang hal ini banyak sekali terjadi di daerah pedalaman yang fasilitas dan kualitas pendidikannya yang masih kurang memadai. Jadi, di sini harapan kami pemerintah seharusnya meningkatkan penghasilan para guru sebab guru merupakan tonggak penggerak perubahan bangsa ini pada muridnya kelak. Dan harapan terbesar kami semoga pemerintah mulai membenahi fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia, terutama di daerah pedalaman secara merata. Sebab pendidikanlah yang menjadi awal dan dasar dari perubahan suatu bangsa. Bangsa yang maju adalah bangsa yang cerdas. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Apakah jawaban saya bisa diterima, Ara? Terima kasih, Rista. Jawabannya bisa saya terima. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Rista. Selanjutnya, pertanyaan keempat dari Lala akan dijawab oleh rekan saya, Wulan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Lala. Bagaimanakah peran Gen Z dalam landasan tujuan Pancasila di era globalisasi ini? Izin menjawab, seperti yang kita ketahui, tongkat estafet bangsa Indonesia ada di tangan para anak muda generasi Z ini. Berkat kemajuan teknologi generasi Z diharapkan mampu menjadi generasi lebih baik dibanding generasi sebelumnya. Dengan kelebihan seperti lebih mandiri, toleran, dan mahir teknologi, tentunya harapan besar tertancap pada pundak setiap individu generasi Z. Meskipun pada zaman mereka, kehidupan demonstrasi jauh dari kata sempurna, bisa dibilang pemerintah saat ini sukses menanamkan pemahaman soal Pancasila. Setidaknya lebih dari generasi saat ini. Dengan adanya pendidikan kewarganegaraan yang diselenggarakan dari jenjang SD hingga perguruan tinggi, diharapkan generasi Z bisa meminimalisir kasus-kasus yang menjadi tantangan dan ancaman Pancasila. Apakah bisa diterima, Lala, jawabannya? Baik, bisa saya terima. Terima kasih. Baik, terima kasih Wulan atas jawabannya. Pertanyaan terakhir akan dijawab oleh Cecil. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Daniel. Apakah penyebab terjadinya masalah di kalangan generasi muda dalam berbangsa dan bernegara, serta apa yang harus dilakukan generasi muda untuk menghadapi masalah tersebut? Izin menjawab, di era seperti ini banyak terjadinya masalah di kalangan generasi muda dalam berbangsa dan bernegara. Penyebab terjadinya masalah tersebut adalah kurangnya kesadaran nilai-nilai Pancasila dan kurangnya ketaatan dalam berbangsa dan bernegara, serta kurangnya wawasan dan kurangnya dampingan orang tua yang sangat berperan penting dalam mendidik anak-anak di kalangan generasi muda. Sehingga yang perlu dilakukan generasi muda dalam mengatasi ataupun mencegah bertambahnya masalah tersebut dengan cara menggunakan teknologi secara bijak, mendekatkan diri kepada Tuhan, menyaring informasi yang diterima agar dapat memilah mana yang baik dan yang buruk, serta mempunyai sikap toleransi terhadap sesama untuk memiliki keadilan yang sama untuk semua orang sesuai pada Pancasila sila kedua dan kelima, serta memahami secara utuh nilai-nilai pada Pancasila sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. Apakah bisa diterima, Daniel? Baik, bisa, terima kasih. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman dan rekan-rekan saya atas jawaban dan pertanyaan yang sangat baik. Usai sudah sesi tanya jawab kelompok kami, mungkin langsung saja rekan saya Rista untuk membacakan kesimpulan dari presentasi kita hari ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Yang pertama, gagasan yang diajukan. Kehidupan yang terjadi di kalangan generasi muda saat ini dalam berbangsa dan bernegara
memiliki banyak sekali konflik. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan pendidikan Pancasila sebagai usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana dan proses belajar sedemikian rupa sehingga mahasiswa secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, dan keterampilan yang sesuai dengan program studinya masing-masing, serta ingin menumbuhkan nilai kesadaran Pancasila di kalangan generasi muda. Yang kedua, cara merealisasikannya dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Adapun cara merealisasikan gagasan ini, maka generasi muda perlu meningkatkan kesadarannya betapa pentingnya Pancasila di kehidupan berbangsa sebagai pedoman dan pemersatu bangsa, serta generasi muda mampu melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Adapun mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu bangga menjadi warga negara Indonesia, yang kedua mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, dan yang ketiga mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Dan yang keenam, waktu yang dibutuhkan dalam menerapkannya sesuai dengan kesadaran generasi muda maupun bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, prediksi dampak gagasan bagi masyarakat atau bangsa. Program kreativitas mahasiswa gagasan tulis ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran bagi generasi muda maupun masyarakat bangsa Indonesia dalam mengatur dan menjaga antar hubungan yang menjadi komponen dalam menumbuhkan nilai kesadaran Pancasila, serta mampu dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin sekian diskusi PKM kelompok kami. Sebelumnya maaf bila ada salah kata dari saya sendiri atau rekan-rekan saya. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa diterapkan atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Ibu Tu Adi Saputra. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaian kelompok tadi maupun tanya jawab atau diskusi yang telah dilangsungkan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sedikitnya menjadi hal yang menjadi penasaran dari teman-teman mahasiswa. Sebelum saya lanjutkan, apakah akan ada yang disampaikan atau perlu kita membahas presentasi kelompok tadi? Jika tidak, saya persilahkan kelompok selanjutnya untuk melanjutkan presentasi atas tugas yang telah dikumpulkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Izinkan saya share screen. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah? Sudah, Dava. Silakan, Dava. Baik. Menyampaikan. Om Swastiastu. Selamat pagi, teman-teman Bapak Adi Saputra yang saya hormati. Jadi pada pagi hari ini, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pentingnya Gotong Royong dan Kepedulian Masyarakat Terhadap Pancasila di Era Modern. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada IGD Christopher Arginus Sepanca dengan NPM terakhir 026. Yang kedua ada Christopher Sharon Suwarno dengan NPM terakhir 027. Yang ketiga ada saya sendiri, Mati Dava Mekla Prianta dengan NPM terakhir 028. Yang keempat ada Dana Bena Senduk dengan NPM terakhir 029. Dan yang terakhir ada Dema Ifroni dengan nomor absen 030. Baik. Untuk materi pertama itu ada pendahuluan yang akan disampaikan oleh teman saya Christopher Sapanca. Untuk Christopher Sapanca, waktu tepat saya persilakan. Latar belakang. Pancasila merupakan dasar kebangsaan negara Indonesia. Sesuai namanya,
Pancasila memiliki 5 sila yang masing-masing berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya Pancasila juga berperan dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Salah satunya adalah gotong royong yang merupakan pengamalan dari sila ketiga. Sayangnya di era modern yang serba online ini, gotong royong mulai memudar. Di samping itu, terdapat pula perilaku-perilaku masyarakat yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Kami tertarik untuk mencari lebih dalam peran Pancasila sebagai dasar negara dan dalam kehidupan berbangsa, contohnya cara pengimplementasiannya, pentingnya gotong royong dan perilaku masyarakat yang menyimpang dari Pancasila, serta pihak-pihak yang dapat membantu mencari solusi untuk mengatasi sifat gotong royong yang memudar dan supaya masyarakat tidak berperilaku yang menyimpang dari nilai Pancasila. Next. Baik, di sini ada 5 tujuan. Yang pertama, mengetahui peran Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang kedua, mengetahui peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Yang ketiga, mengetahui cara mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Yang keempat, mengetahui pentingnya gotong royong dan penyimpangan nilai Pancasila oleh masyarakat yang masih terjadi. Yang kelima, mengetahui pihak-pihak yang dapat membantu untuk mendapatkan solusi dan cara menerapkan gotong royong dan perilaku masyarakat yang tidak menyimpang dari Pancasila. Next. Lalu di sini ada 5 manfaat. Yang pertama, pembaca dapat memahami peran Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang kedua, pembaca dapat memahami peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Yang ketiga, pembaca dapat memahami cara mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Yang keempat, pembaca dapat memahami persoalan pentingnya gotong royong dan penyimpangan nilai-nilai Pancasila oleh masyarakat. Yang kelima, pembaca dapat memahami pihak-pihak yang dapat membantu untuk mendapatkan solusi dan cara menerapkan gotong royong dan perilaku masyarakat yang tidak menyimpang dari Pancasila. Next, materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk bab 2 itu ada pembahasan yang akan dibawakan oleh teman saya, Daniel. Untuk Daniel, waktu dan tempat saya persilakan. Peran Pancasila sebagai negara. Pancasila sebagai dasar negara digunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Artinya, segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Hal ini juga berarti bahwa semua peraturan yang berlaku di Indonesia harus bersumber pada Pancasila. Next. Peran Pancasila dalam kehidupan bernegara. Pancasila harus direalisasikan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, peran Pancasila dalam kehidupan bernegara dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama pilar kebangsaan. Selain Pancasila, Indonesia memiliki 3 pilar lain, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila dan ketiga pilar-pilar itu harus diyakini oleh masyarakat supaya tercipta kehidupan bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pemersatu bangsa. Dalam Pancasila terkandung semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Semboyan ini mengandung makna bahwa dari beragamnya jenis kebudayaan, bahasa daerah, suku, ras, dan agama, hal itu justru menyatukan dan bukan menjadi alasan bagi kita untuk berpisah. Baik, lalu di sini akan dilanjutkan oleh teman saya, Christopher Shannon. Untuk Christopher Shannon, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Cara mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai Pancasila perlu diimplementasikan untuk membangkitkan semangat juang bangsa Indonesia. Contoh implementasi merupakan usaha untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila sebagai norma etik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terdapat beberapa cara untuk implementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu meyakini adanya Tuhan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengakui kedudukan setiap warga negara sama. Sila ketiga, persatuan Indonesia, yaitu menggunakan produk dalam negeri dan bergotong royong. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu bermusyawarah untuk meraih mufakat. Dan yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi ataupun kelompok.
Selanjutnya akan disambung oleh Dema Ayu. Untuk Dema Ayu, waktu tempat saya persilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu peran penting gotong royong dan perilaku masyarakat yang menyimpang dari Pancasila. Gotong royong merupakan nilai luhur yang telah ada di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Gotong royong dapat menghasilkan suatu kebersamaan dan kesatuan di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam ini. Namun, di era demokrasi saat ini, perilaku gotong royong mengalami banyak perubahan di Indonesia, seperti terjadinya perselisihan yang berujung konflik karena kurangnya kebersamaan, munculnya sikap individualis, penyebab memudarnya nilai gotong royong yaitu rasa kebersamaan yang mulai menurun dan menghilangnya sikap sukarela. Bahkan sekarang pekerjaan bisa hanya dinilai dengan materi atau uang saja. Oleh karena itu, harus diadakan upaya untuk melestarikan sikap gotong royong, seperti yang pertama menanamkan sikap rela berkorban demi kepentingan bersama atau kepentingan umum, yang kedua mengurangi anggapan negatif masyarakat mengenai gotong royong, yang ketiga mengurangi jarak antar lapisan masyarakat tertentu, yang keempat, pengadaan sosialisasi oleh masyarakat untuk menyuarakan pentingnya budaya gotong royong. Dan yang terakhir yaitu tidak menggunakan isu tertentu yang sensitif dan mencoreng nilai-nilai kebersamaan untuk menghentikan perilaku gotong royong. Next. Di sisi lain, masih pula terdapat perilaku masyarakat yang menyimpang dari Pancasila. Penyimpangan ini masih terjadi karena mereka hanya mengetahui Pancasila sebagai dasar negara dan memiliki nilai lima sila saja, tetapi tidak diamalkan dengan benar, hingga muncullah penyimpangan-penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila seperti penyimpangan terhadap nilai ketuhanan seperti membunuh umat beragama lain, contohnya yaitu pengeboman 3 gereja di Surabaya pada tahun 2018. Yang kedua, penyimpangan terhadap nilai kemanusiaan, adanya oknum pemerintah yang menganggap bahwa kedudukan masyarakat lebih rendah daripada dirinya. Anggapan bahwa suku diri sendiri lebih unggul daripada suku lainnya. Yang ketiga, penyimpangan terhadap nilai persatuan, adanya gerakan separatis seperti OPM atau Organisasi Papua Merdeka dan GAM yaitu Gerakan Aceh Merdeka. Yang keempat, penyimpangan terhadap nilai kerakyatan yaitu tidak menggunakan hak pilih saat ada pemilihan umum. Dan yang terakhir, penyimpangan terhadap nilai keadilan yaitu pemberian hukum yang tidak setimpal. Baik, terima kasih Dema. Untuk materi selanjutnya akan kembali dibahas oleh Christopher Shannon. Untuk Christopher Shannon, waktu tempat saya persilakan. Baik, pihak-pihak yang dapat membantu dan memberikan solusinya. Orang tua dan sarana pendidikan memiliki peran utama dalam menanamkan gotong royong. Orang tua memiliki peranan penting untuk mendidik generasi muda agar mempunyai sikap gotong royong yang tinggi, dan juga sarana pendidikan mempunyai sifat dan karakter anak generasi muda untuk memiliki jiwa gotong royong yang tinggi. Terdapat beberapa cara untuk menumbuhkan jiwa gotong royong yang tinggi pada anak, seperti mengajak anak berkolaborasi, menanamkan rasa kepedulian, meningkatkan motivasi dalam menumbuhkan sikap gotong royong, memperbanyak kegiatan bersama-sama, dan juga membangkitkan kesadaran kepada semua pelajar bahwa nilai gotong royong itu sangat penting dan bermanfaat untuk terus dilestarikan. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini ada gagasan terbarukan yang akan saya sampaikan. Jadi di sini gagasan terbarukan yang kami temukan adalah lomba kebersihan antar daerah. Hal yang dapat dilakukan untuk memperkuat rasa gotong royong dan nilai Pancasila adalah dengan mengadakan lomba kebersihan lingkungan. Lingkungan itu dapat berupa desa, kota, atau provinsi. Dalam lomba ini, penduduk akan bergotong royong untuk membersihkan lingkungan mereka. Nah, karena gotong royong merupakan perwujudan dari sila ketiga, maka masyarakat juga secara otomatis telah mengimplementasikan nilai Pancasila. Lalu pemenang dari lomba kebersihan lingkungan ini akan diberikan apresiasi berupa penghargaan dari pemerintah. Bisa dilihat di sini gambarnya ada orang bergotong royong dan di tengah ini adalah penghargaan. Di sini adalah penghargaan Kalpataru. Baik, sebelum kami lanjut ke sesi tanya jawab, izinkan saya membaca kesimpulan. Jadi Pancasila merupakan dasar negara bangsa Indonesia yang harus diperjuangkan dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila juga harus direalisasikan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai pilar kebangsaan harus diyakini oleh masyarakat supaya tercipta kehidupan bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Juga Pancasila sebagai pemersatu bangsa menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia yang memiliki banyak ragam jenis kebudayaan, bahasa daerah,
ras, suku bangsa, agama, warna kulit, dan lain sebagainya. Semua perbedaan itu bukanlah alasan bagi negara Indonesia untuk menjadi terpecah belah. Tetapi sebaliknya, perbedaan itu justru harus menyatukan dan membuat kita bangga bahwa negara kita banyak memiliki keberagaman. Gotong royong merupakan nilai luhur yang telah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Melalui gotong royong, itu kita dapat menghasilkan suatu kebersamaan dan kesatuan di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. Namun di era modern saat ini, pelaku gotong royong mengalami banyak perubahan di Indonesia. Terdapat berbagai dampak yang terjadi seperti adanya perselisihan yang berujung konflik karena kurangnya kebersamaan, lalu munculnya sikap yang individualis serta mengesampingkan sosialisasi dan kerjasama antara satu dan lainnya. Perjuangan kemerdekaan Indonesia, gotong royong harus kembali ditingkatkan lagi di era modern ini. Tentunya semua golongan terkait dalam pembentukan karakter pada generasi muda untuk menanamkan jiwa gotong royong yang tinggi. Pihak-pihak yang terkait adalah orang tua dan pendidikan. Orang tua memiliki peranan penting untuk mendidik generasi muda agar mempunyai sikap gotong royong yang tinggi, dan juga dunia pendidikan untuk membentuk sifat dan karakter anak generasi muda untuk memiliki jiwa gotong royong yang tinggi. Selain itu juga pemuka agama dan pemerintah juga memiliki peranan penting untuk menumbuhkan jiwa gotong royong yang tinggi. Mereka dapat melakukan sosialisasi ke generasi muda dengan berbagai cara yang menarik seperti bakti sosial, seminar, dan menggunakan media massa untuk menarik perhatian mereka. Baik, jadi di sini kami akan membuka 2 sesi tanya jawab dengan masing-masing sesi ada 2 pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand. Baik, RPM 20, Azhara Putri Gamaya, silakan menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azhara Putri Gamaya dengan NPM 20. Di sini saya bertanya, baru-baru ini ada kejadian pengeboman kantor polisi di Bandung. Pengeboman ini kan didasari oleh paham radikal yang tentunya melenceng dari Pancasila. Apakah ada cara untuk mengetahui bahwa seseorang memiliki paham radikal, dan bagaimana solusi kalian mengatasi masalah ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya RPM 08, Penyembuhan Amanda Maharani, silakan menyampaikan pertanyaannya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya mengizinkan saya bertanya. Perkenalkan, nama saya Nyoman Amanda Maharani, nomor NPM 08. Di sini saya ingin bertanya, apakah menjadi bagian dari LGBT itu merupakan penyimpangan dari nilai Pancasila? Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Izinkan kelompok kami untuk berdiskusi untuk menemukan jawabannya terlebih dahulu. Bagaimana kelompok untuk penyampaian diskusinya? Masih didiskusikan, Pak.
Baik, untuk pertanyaan pertama dari Azahra akan dijawab oleh teman saya, Dema. Untuk Dema, silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Azahra, yaitu apakah ada cara untuk mengetahui bahwa seseorang memiliki paham radikal dan bagaimana solusi untuk mengatasi masalah ini? Menurut saya, walaupun memang sulit dibedakan, cara mengetahui jika seseorang memiliki paham radikal itu bisa dilihat dari tingkah laku mereka, seperti menjauh dari anggota keluarga, menutup diri dari lingkungan sekitar, kurang dapat menerima perbedaan dari orang lain, dan untuk mengatasi paham radikal sesuai dengan tema yang kami angkat, ajaklah orang-orang di lingkungan tempat tinggal mereka untuk bersama-sama bergotong royong sejak dini agar dapat terjalin komunikasi dan relasi yang kuat antar masyarakat, sehingga dapat terhindar dari paham radikal. Namun, apabila hal tersebut tidak memungkinkan, masyarakat di suatu lingkungan harus sama-sama menjalankan komunikasi antar sesama alias gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan yang ditinggali. Masyarakat harus dapat bersama-sama menyadari kondisi lingkungannya apabila ada sesuatu yang menjanggal atau mencurigakan. Apabila sudah diyakini dan memang mencurigakan, masyarakat dapat melaporkan pihak tersebut ke pihak berwajib untuk ditangani lebih lanjut. Apakah jawaban saya bisa diterima, Azahra? Bisa, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Manda. Untuk Manda, tadi pertanyaannya, apakah menjadi bagian dari LGBT merupakan penyimpangan terhadap nilai Pancasila? Jadi menurut saya itu ya dan tidak. Saya katakan ya karena mereka melawan hukum Tuhan yang mengharuskan pria memiliki pasangan berupa wanita dan juga sebaliknya. Tetapi saya juga katakan lagi tidak, karena berdasarkan nilai Pancasila, nilai kedua dan kelima, di mana masing-masing bunyinya itu di mana masing-masing memiliki nilai kemanusiaan, nilai keadilan sosial, itu setiap warga negara memiliki hak yang sama dan mereka itu hak asasi manusianya harus dihormati. Apakah bisa diterima, Manda? Bisa, terima kasih. Baik, dan dari teman-teman, apakah ada yang memiliki sanggahan atau pendapat lain? Jika tidak, maka saya akan lanjut ke sesi kedua. Untuk NPM 024, Cecilia Giovanni Sumadi, silakan menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Cecilia Giovanni Sumadi dengan NPM akhir 024. Izin bertanya, jika keluarga dan pendidikan tidak mampu menanamkan sikap gotong royong pada generasi muda sesuai pada materi tadi, lalu siapa yang dapat mengatasi masalah ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Cecil, dan terakhir dari NPM 3, Madia Diabalamasta, silakan menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Adia Balamasta, nomor NPM akhir 003. Apa memang bisa menerapkan gotong royong dan kepedulian masyarakat di dunia digital yang minim interaksi secara nyata? Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan kelompok kami untuk berdiskusi sekali lagi.
Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini teman saya Daniel akan menjawab pertanyaan dari Cecil. Untuk Daniel, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Cecil. Jika tua terhadap pendidikan tidak mampu menanamkan jiwa gotong royong yang tinggi, maka pemerintah dan pemuda agama sudah dapat melakukan pendampingan pada generasi muda agar memiliki jiwa gotong royong yang tinggi dengan melakukan cara sosialisasi di berbagai media massa dan pendampingan dari berbagai pemuda agama. Apakah bisa diterima, Cecil? Bisa, Daniel. Terima kasih. Baik, terima kasih Daniel. Dan selanjutnya pertanyaan dari Adia akan dijawab oleh teman saya Christopher Suwarno. Untuk Christopher Suwarno, waktu tempat saya persilakan. Oke, baik. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Adia. Tadi pertanyaannya, apakah memang bisa menerapkan gotong royong dan kepedulian masyarakat di dunia digital yang minim interaksi secara nyata? Jawabannya, meskipun kebanyakan masyarakat aktif di dunia digital, gotong royong dan kepedulian terhadap masyarakat masih dapat dilakukan. Beberapa cara yang dapat dilakukan seperti peduli terhadap sesama masyarakat lingkungan antar daerah luar, seperti contoh pada gempa bumi yang terjadi di Cianjur, di mana masyarakat seluruh Indonesia dapat peduli dan menolong dengan cara menyumbang uang dan sembako. Juga dapat membantu orang-orang yang sedang sakit dan dapat menyumbang uang seperti pada website akubisa.com dan lain-lainnya. Apakah jawaban saya dapat diterima, Dia? Iya, bisa. Baik, terima kasih. Baik, berakhir sudah sesi tanya jawab dan presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan semoga materi yang kami sampaikan dapat berguna. Kami tutup dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Untuk waktu tempat saya kembalikan ke Bapak Ade Saputra. Baik, terima kasih kelompok telah menyampaikan hasil dari presentasi dan memberikan kesempatan untuk teman-teman mahasiswa lainnya untuk bertanya dan mendiskusikan kembali terkait dengan materi yang telah disampaikan. Sebelum kelas diakhiri, apakah ada yang perlu didiskusikan kembali terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2? Mungkin sedikit masukan dari Bapak ketika ada diskusi atau pertanyaan yang telah diajukan maupun jawaban yang telah disampaikan. Jika memang merasa ada yang perlu ditambahkan atau kalian sanggah dari jawaban tersebut, dipersilahkan. Karena ini temanya diskusi. Ada yang presentasi, ada yang melempar materi, dan kalian berhak untuk menyanggah atau menyampaikan tambahan dari apa yang kalian ketahui terkait dengan jawaban dari materi tersebut. Mungkin di presentasi berikutnya kita akan mengevaluasi kembali terkait dengan presentasi-presentasi, karena ini sifatnya tidak hanya dalam mata kuliah saya saja, namun hal ini akan menjadi kebiasaan atau habit kalian nanti di mata kuliah lainnya maupun di presentasi secara offline, atau kalian akan menyampaikan materi terkait dengan bidang studi kalian, itu akan berguna. Jadi tidak hanya terkait dengan konteks mata kuliah saya saja, tapi ini bisa digunakan di berbagai mata kuliah. Baik, hanya itu saja yang Bapak bisa sampaikan terkait dengan evaluasi dari presentasi. Terkait dengan materi, Bapak sudah dengar tadi bagaimana kelompok menyampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa
Terima kasih atas penyampaian kelompok 1 dan kelompok 2. Selamat siang, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Selamat Pak. siang, Terima Bapak. Terima kasih Bapak. Selamat siang Bapak.